menggila. Jet tempur terbaru Su-35 Rusia mendominasi langit Ukraina. Perang semakin sulit bagi Ukraina. Kini kondisi Kiev tak tertolong. Ibu kotanya lenyap begini. Ukraina tampaknya semakin sulit untuk melawan Rusia. Kiev setelah Moskow meningkatkan dominasi di langit dengan jet tempur generasi terbaru Su-35 mengabaikan bantuan yang telah diberikan Barat kepada Ukraina. Pemerintah Ukraina khawatir pasukannya tidak memiliki kemampuan untuk melawan ancaman yang dapat ditimbulkan Rusia dengan jet Su-35. Rusia telah mendapatkan keuntungan yang lebih kuat karena menggantikan model pesawat lama dengan Su-35 terbaru. Sebuah laporan oleh ABC News mengutip seorang pejabat senior pemerintah Ukraina yang mengatakan bahwa Su-35 terbaru dilengkapi dengan radar yang sangat efektif dan juga roket jarak jauh, memungkinkan mereka untuk menyerang jet Ukraina dan memberikan dukungan udara untuk pasukan darat Rusia. Ukraina tidak memiliki kemampuan untuk melawan ancaman ini, kata pejabat itu. Superioritas udara Rusia adalah risiko nyata. Lanjutnya menambahkan bahwa lebih banyak sistem pertahanan udara dari Amerika Serikat dan sekutunya saat ini menjadi prioritas nomor 1 untuk Ukraina. Laporan itu mengutip pejabat lain dari pemerintah Ukraina yang dipimpin Volodymyr Zelensky mengonfirmasi bahwa dominasi Rusia atas langit di atas zona pertempuran adalah masalah utama yang tidak pernah bisa dilawan oleh Ukraina. Seorang pejabat mengatakan Rusia memiliki pesawat 12 kali lebih banyak dari Ukraina dan lebih canggih dari bantuan Amerika. Ini adalah sebuah masalah. Apa yang terus kami sampaikan kepada Amerika adalah bahwa pada akhirnya tidak ada solusi lain selain memberi kami jet tempur, ungkap pejabat itu. Kekhawatiran Kiev muncul beberapa hari setelah seorang pejabat Barat selama pengarahan pekan lalu mengatakan bahwa kekuatan udara Rusia di Ukraina dibatasi oleh pertahanan udaranya termasuk rudal darat ke udara. Kami tidak melihat perubahan besar dalam situasi itu, lanjutnya. Perlu diingat bahwa sejauh ini pemerintahan Biden telah menolak seruan untuk memasok F-16 ke Ukraina yang dilanda perang. Sementara itu, diskusi sedang berlangsung antara Kiev dan negara-negara NATO tentang pasokan jet tempur modern. Slovakia pekan lalu mengatakan telah menyerahkan 4 pertama dari 11 jet tempur MiG era Soviet yang dijalankan ke Ukraina. Polandia juga telah berjanji untuk memasok sejumlah jet tempur MiG ke Ukraina. Maka dari itu Polandia kini masuk dalam sasaran oleh Rusia. Pekan lalu Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan sebuah pesawat tempur Su-35 Rusia diacak di atas Laut Baltik setelah 2 pembom strategis Amerika Serikat terbang ke arah perbatasan Rusia. Jet tempur itu kembali ke pangkalan setelah pesawat Amerika Serikat menjauh dari wilayah beruang merah. Ukraina kapok lawan Rusia, serangan rudal hipersonik Putin antarkan Zelensky kekalahan. Rezim Zelensky harus akui kekalahannya atau dilengserkan. Apalagi semalam rudal hipersonik Rusia menjadi penutup untuk sisa-sisa tentara Ukraina yang masih belum tinggalkan wilayah yang kini sudah jatuh ke tangan Rusia tersebut. Sementara itu, kekalahan Zelensky dan tentaranya membuat ribuan warganya harus mati sia-sia mengikuti ambisi sang presiden. Hingga saat ini, banyak tentara Ukraina hingga tentara bayarannya tewas berguguran, lebih dari ratusan ribu orang. Di sisi lain, Ukraina mengakui sistem pertahanan udaranya tidak mampu melawan sejumlah serangan rudal Rusia, terutama rudal hipersonik Kinzhal. Kiev mengklaim bahwa total 84 rudal ditembakkan Rusia ke wilayah Ukraina dalam 24 jam terakhir, seperti dilansir CNN. Pengakuan itu disampaikan oleh Alexander Notnyatsky yang merupakan penasihat ekonomi untuk Presiden Volodymyr Zelensky setelah rentetan serangan rudal besar-besaran Rusia ke Ukraina sepanjang Kamis kemarin. Militer Ukraina dalam pernyataannya menyebut dari total 84 rudal yang ditembakkan pasukan Rusia ke target infrastruktur Ukraina pada Kamis, 6 rudal diantaranya merupakan jenis rudal hipersonik Kinzhal yang mampu menghindari sistem pertahanan udara Kiev. Mereka, pasukan Rusia, menggunakan rudal hipersonik. Mereka menggunakan senjata jenis terbaru. Mereka sekarang melihat bagaimana sistem pertahanan udara kami menghadapinya, ucap Ronyatsky dalam pernyataan. Sistem pertahanan udara tidak bisa mengatasinya dengan cukup baik, ujarnya memberikan pengakuan. Moskow diketahui telah menggunakan rudal hipersonik
hipersonik Kinzhal yang disebut sebagai senjata hipersonik dalam sejumlah kesempatan pada minggu awal invasinya ke Ukraina tahun lalu. Namun persenjataan canggih itu jarang terlihat di langit Ukraina. Menurut Pusat Studi Strategis dan Internasional, rudal hipersonik Kinzhal pertama digunakan oleh Moskow pada Maret lalu, kemudian digunakan kembali pada Mei tahun lalu. Mereka, Rusia, mengirimkan sinyal yang sangat kuat pada semua orang di Ukraina, mungkin untuk sejumlah pengungsi di luar Ukraina, bahwa kehidupan masih sangat jauh dari kembali normal, meskipun faktanya selama beberapa pekan terakhir situasinya menjadi lebih tenang. Hal ini menurut Rodnyansky bisa membuat para pengungsi tetap menjauh dan investasi bisnis ke Ukraina tertahan. Ini adalah persoalan mengelola ekspektasi, menunjukkan bahwa ini permainan panjang, bahwa mereka berusaha merencanakan perang ini selama bertahun-tahun imbuhnya. Jenderal Muslim Rusia berhasil taklukkan tentara Ukraina dan Amerika sekaligus. Inilah detik-detik bendera putih diangkat Ukraina. Tidak peduli Ukraina didukung NATO dan Amerika, namun pada kenyataannya kini Ukraina sudah mengangkat bendera putihnya di hadapan pasukan Muslim Rusia. Bahkan dengan berbahagianya, Jenderal Muslim Rusia berhasil menjatuhkan kesombongan militer Amerika yang berusaha membantu Ukraina. Hal ini menambah prestasi pasukan beruang merah dalam melawan hegemoni Amerika Serikat. Di sisi lain, pernyataan tegas kembali dilontarkan oleh Kepala Republik Chechnya, Letnan Jenderal Ramzan Kadyrov. Pentolan pasukan Muslim Rusia itu mengungkap kerugian besar yang diterima militer Ukraina dalam perang di zona operasi khusus. Kadyrov menyoroti pengerahan pasukan cadangan angkatan bersenjata Ukraina yang digerakkan untuk mengganti peran personil yang tewas di garis depan. Menurut Kadyrov, militer Ukraina hanya melakukan upaya sia-sia dengan mendorong pasukan baru ke medan pertempuran. Hal ini tidak lepas dari minimnya pelatihan dan pengalaman tempur para tentara cadangan Ukraina. Tidak hanya itu, pasukan Ukraina yang mampu bertahan mengalami demoralisasi, ketakutan, dan mentalitas yang ambruk, membuat banyak tentara Ukraina yang sudah tidak mau lagi berperang. Anggota militer Ukraina lainnya mengalami demoralisasi. Komando Angkatan Bersenjata Ukraina mencoba mengganti pensiunan tentara dengan rekrutan yang tidak benar-benar tahu cara memegang senjata di tangan mereka, ujar Kadyrov dilansir FIFA Militer dari RIA Novosti. Selain itu, Kadyrov juga kembali menegaskan sikap Chechnya yang akan terus mendukung setiap langkah yang diambil Presiden Rusia Vladimir Putin.